Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dalam cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min nafsihi wa walidayhi wa waladihi wa malihi wan nasi ajma'in. Rasulullah bersabda, tidak beriman salah seorang kalian hingga aku menjadi orang yang paling prioritas untuk dicintai. Enggak cukup sekedar dicintai, tetapi menjadi prioritas untuk dicintai lebih daripada dirinya sendiri, lebih daripada cinta kepada keluarganya, anaknya, istrinya, ibu bapaknya, hartanya dan semua manusia. Menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling dia cintai. Bahkan hakikat iman, manis dan lezatnya iman tidak dicapai kecuali dengan tiga hal. Dalam hadis bahwasanya halawatul iman, manisnya iman tersebut itu didapat dengan tiga hal. Ayyakuna thalath man kunna fihi wajada halawatul iman. Tiga hal, tiga perkara kalau dimiliki oleh seseorang, orang itu akan merasakan manisnya iman. Kita sekarang menjadi mukmin sudah berapa tahun? Berapa tahun kita terlahir alhamdulillah sebagai mukminin, muslimin. Tiap hari kita sujud berapa puluh kali. Salat sekian rakaat. 5 waktu kita kerjakan tiap hari bertahun-tahun dalam keadaan alhamdulillah. Yang demikian nikmat dari Allah Ta'ala yang memberikan kita hidayat berkat Nabi Muhammad SAW. Tapi sudahkah kita merasakan manisnya iman, lezatnya iman, yang apabila dicicipi oleh seseorang maka sirna segala kelezatan duniawi dari hati dia, menjadikan iman segalanya, kelezatan segalanya, hingga mata'ibid dunia, penatnya dunia, capeknya dunia, siksaan dunia, problem duniawi itu rasanya kecil, sebagaimana dirasakan oleh Sayyidina Bilal di awal-awal Islam ini. Beliau disiksa di padang pasir Mekkah yang demikian panas, ditiban batu di atas badannya, tapi pedihnya siksaan tersebut ketika beliau ditanya, sakit gak? Sakit, tapi saya campur sakitnya siksaan dengan manisnya iman. Ternyata manisnya iman mengalahkan pedihnya siksaan. Disiksa di padang pasir Mekah dengan siksaan yang pedih, dipaksa untuk keluar dari agamanya, beliau malah berdendang, beliau malah fly dalam kelezatan, mabuk dalam cinta kepada Allah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, hingga beliau berdendang, ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad, menyebut dan memanggil nama Allah yang Maha Esa Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh di awal Islamnya beliau. Dan di akhir hayatnya beliau juga hal yang sama. Istrinya ngelihat Bilal di akhir hayatnya dalam sakaratul maut yang pedih, yang menyakitkan, sebagaimana kematian itu biasanya seperti itu. Maka istrinya berkata, wa karbah, betapa malangnya Bilal, betapa sakitnya Bilal, kesian Bilal. Bilal buka matanya dan berkata kepada istrinya, ucapan kamu nggak tepat, nggak pas, nggak mencerminkan apa yang saya rasakan. Tahu nggak yang saya rasakan apa? Bal wa tarabah gadan ligal ahibbah Muhammadan wa hisbah. Alangkah lezatnya, alangkah nikmatnya, fly, hatinya itu terbang. Habib Ali bilang, yakad min syiddati syuwagi fuadi yatir ilal habib alladhi hubbuh sakan fid dhamir. Hampir-hampir saking besarnya kerinduanku kepada kekasih, hatiku serasa ingin terbang segera menuju kepada sang kekasih yang kecintaannya udah merasuki hati sanubari dan jiwa saya. Masya Allah. Sayyidina Bilal bilang, alangkah lezatnya sakaratul maut, nyawa dicabut. Dia bilang, lezat, nikmat. Loh kenapa?
Bukannya pedih, ya kalau mikirin pedihnya pedih, tapi pedihnya itu kepikir dengan hal yang lain. Apa? Dia bilang alangkah lezatnya ghadan ligal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Besok saya berjumpa dengan para kekasih Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Impian dan angan-angan dan harapan jumpa dengan kekasih membuat beliau nggak sadar akan pedihnya sakaratul maut, nggak merasakan pedih, nggak merasakan sakit, mabuk dalam kelezatan, dalam kenikmatan, hanyut pikirannya bersama kekasih yang dia cintai. Itu dari Imam Abdullah bin Al-Haddad, beliau bilang batal muhibbu ma'al habib wal ghafilul azil ba'id lam yadri ma sya'nul hawa bainal mawali wal abid ya wayhahu madza alaih law kan ya'rif lis sa'id. Itu katanya seorang kekasih bermalam berduaan dengan kekasihnya yang dia cintai. Siapa? Budak dengan majikan. Pelayan, budak dengan majikan sang pencipta Allah Rabbul Alamin, bermalam berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dengki, orang yang iri, orang yang mencaci, orang yang hasud, dalam siksa, dalam mengkalnya dia, dalam sebelnya dia, dalam irinya dia, dalam hasudnya dia, dalam azab. Kehidupan apa, kelezatan apa sih yang dia rasakan? Wallah, seandainya dia punya dunia seisinya, nggak bakalan menikmati. Dalam azab, azab iri, azab hasad, azab hijab, terhijab dari Allah, terhijab dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali bilang hujibu fahasbuhum al-hijabu azab. Hijab adalah azab, waliyaz billah min dzalik. Ya laitahum sami'un nida fa ajabu akafu ala kasbiz dzunub wa laita idz akafu 'alaiha ba'da dzalika tabu fasayus'aluna 'anil dzunub jami'iha wa 'alaihim ba'da su'ali jawabu madza yufidu safal ma'ash wa ba'dahu ghusasul ma'ad wa kurbatun wa hisabu. Apa gunanya kelezatan duniawi, setelahnya itu siksa akhirat. Waliyaz billah min dzalik. Sehingga disebutkan bahwasanya Allah Ta'ala mewahyukan kepada para nabi-nabi yang terdahulu dalam kitab suci mereka. Allah bilang kadzaba manidda'a mahabbati, dusta, bohong orang yang mengklaim mengaku cinta kepadaku tapi dia ngaku cinta sekedar klaim. Apa buktinya orang yang bilang cinta cintanya cuma klaim palsu? Ya, idza jannahul lail nam anni, datang malam hari dia tidur, dia molor. Bukankah seorang pecinta suka berduaan, bercengkrama dengan yang dia cintai? Saudaraku, berapa puluh maulid yang kita hadiri, bukankah telah tiba waktunya kita membangun hubungan dengan Allah? Membangun hubungan dengan Allah, menjalin hubungan dengan Allah. Di mana gerangan air mata yang ditumpahkan karena rindu kepada Allah? Mana air mata yang ditumpahkan ketika teringat akan dosa dan kesalahan? Kemana air mata taubat dari kemaksiatan? Kemana air mata karena mengingat betapa jauhnya dia dari ajaran Allah dan ajaran Rasulullah? Apa udah beku mata kita? Taunya nangis kalau kehilangan duniawi, taunya nangis kalau ditinggal mati kekasih, taunya nangis kalau kehilangan harta atau tahta atau jabatan yang dia incar, taunya nangis kalau dibully di internet, taunya nangis kalau digosipin orang, tapi nggak tahu nangis kalau baca surat Zalzalah, nggak tahu tangisan kalau baca surat Al-Qari'ah, nggak tahu tangisan kalau baca surat Hud. Mana tangisan ketika dia merenungi ayat-ayat dalam surat Ghaf? Mana dia tangisan tersebut? Air mata kita mahal, jangan dibuang disamakan dengan air comberan. Peruntukan air mata kita untuk Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Ketahuilah dalam hadis salas man kunna fihi wajad halawatal iman,
3 hal kalau dimiliki oleh seseorang, dia bakalan merasakan manisnya iman. Ayyakunallahu wa rasuluh ahab ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai, lebih daripada selain keduanya, lebih daripada selain kedunianya. Apa? Harta, tahta, kedudukan, wala anak wala istri. Hatta anak, istri, pekerjaan, jabatan atau apapun juga, Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dia cintai. Ahab ilaih, paling dia cintai, lebih daripada selain keduanya, selain Allah dan Rasulnya. Apa? Semua yang kita lihat, semua yang kita dengar, semua yang kita cicip, semua yang kita rasa daripada selain Allah dan Rasulnya, itu semuanya di bawah, di bawah, di bawah. Allah dan Rasulnya prioritas yang paling kita cintai. Jalla jalaluhu ta'ala azamatuh. Terus yang kedua, untuk merasakan manisnya iman, ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Cinta kepada seseorang, cintanya dia kepada orang tersebut semata-mata karena Allah, bukan karena hal yang lain. Cintanya karena Allah, bukan karena hal yang lain. Cinta kepada para sahabat Nabi, cinta kepada keluarganya Nabi, cinta kepada para istrinya Nabi yang dijadikan oleh Allah sebagai ibunda mereka, cinta kepada para wali-wali, cinta kepada para salihin, cinta kepada muslimin, mukminin, cintanya dia kepada mereka murni karena Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, ayyakrah ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyughzafa fin nar. Benci untuk kembali kepada kekufuran. Sepaket kekufuran, kemaksiatan, pelanggaran, murkanya Allah Ta'ala, benci untuk kembali kepada itu semuanya, sebagaimana dia nggak suka dimasukkan ke dalam api neraka. Tahu gak kecintaan kita kepada orang soleh dan amal soleh, cinta kepada amal soleh dan cinta kepada orang soleh, cinta kepada sujud dan cinta kepada ahli sujud, cinta kepada salat, cinta kepada ahli salat, cinta kepada amal ibadat, cinta kepada ahli ibadat. Itu yang menyampaikan kita kepada Allah, membuat seseorang bisa mencicipi manisnya iman. Dan itu adalah anugerah dari Allah Ta'ala. Dan benci kepada kemaksiatan, benci kepada kekufuran, benci kepada pelanggaran, benci kepada memutuskan silaturahmi, benci kepada kedurhakaan kepada ibu bapak kita, benci untuk bergosip, ngomongin orang, dan benci kalau ada orang yang bergosip, benci kepada perbuatan gosip, mengumpat, mencaci, memaki, memprovokasi, dilakukan oleh siapapun juga, benci kepada buka-bukaan aurat, benci kepada buka-bukaan aurat. Jangan biarkan kaum wanita kita buka-bukaan aurat. Itu disebutkan di antara orang yang dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah ada youth. Apa itu ada youth? Alladzi la yubali man dakhala ala ahli baitih. Yang enggak peduli apapun siapapun yang ketemu dengan kaum wanitanya di rumah. Mau ketemu dengan mereka yang mahram kah, yang bukan mahram kah, buka-bukaan aurat kah, ketemu sembarang, dia enggak peduli, masa bodoh. Kamu budaknya Allah, hambanya Allah, pelayannya Allah, punya Tuhan. Ada satu orang, dulu sebelum dia bertaubat, banyak bermaksiat kepada Allah dalam kelalaian. Tahu-tahu jumpa dengan satu orang soleh. Itu orang soleh, nasihatin dia nggak panjang-panjang, cuma nanya, kamu ini budak atau orang bebas? Kamu budak atau orang bebas? Maksudnya apa? Ya kamu ini budaknya Allah, atau kamu nggak ada hubungan sama Allah, merdeka. Ya kalau kamu budaknya Allah, diciptakan oleh Allah, kamu pelayannya Allah, gimana sikap pelayan kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau ya Allah bukan majikan kamu orang bebas, merdeka. Maka dia bilang bal abad, sungguh saya budaknya Allah, hambanya Allah, hambanya Allah. Dan mulai sekarang saya bersikap sebagai hambanya Allah Jalla jalaluhu ta'ala azamatuh. Saudara-saudara sekalian, ini tanamkan kecintaan kepada orang yang pantas dicintai di dalam hati kita, dan benci segala kekufuran, kemaksiatan dan pelanggaran. Kita hidup di dunia cuma sebentaran, cuma sementara. Setelah ini kita pindah ke tempat yang lain.
kita akan disodorkan tentang amalan yang kita lakukan. Ditanya tentang hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kubur. Ma taqul fi hadzal rajul, ditunjukin tuh gambarnya Rasulullah. Madza taqul fi hadzal rajul, apa pendapatmu, persepsimu tentang orang ini? Kenal gak dengan dia? Ditanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kuatin hubungan kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya masalah, jangan jauh-jauh dari Rasulullah, mendekat, berdosa dengan dosamu, datang kepada Nabi Muhammad, bukan malah tambah jauh. Rasul sallallahu alaihi wasallam penyayang kepada umatnya, yang taat ataupun yang maksiat tetap dicari oleh Rasulullah, dipedulikan oleh Rasulullah, dikejar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dikatakan bahwasanya mathali wa mathalukum, Nabi bilang permisalan saya dengan kalian seperti orang tuh di kegelapan malam, dia nyalakan api unggun. Saat dia nyalakan api unggun, maka tuh hewan-hewan, serangga-serangga datang mencari cahaya, ngumpul mencari cahaya. Cuma ini api yang datang, yang masuk kebakar situ. Nah ini orang ngelihat ini serangga pada terbakar, dia usir tuh serangga, suruh menjauh dari api, suruh menjauh dari api. Tapi itu serangga tetap semuanya datang dan kebakar ke dalam api tersebut. Nah saya, kata Rasulullah, bagaikan orang tersebut, kalian bagaikan serangga yang menyerbu api. Wa ana akhidhun bihujazikum, aku bukan, Nabi nggak bilang aku megangin tangan kalian, aku tangkap tangan kalian. Nabi nggak bilang saya nangkep tangan biar kalian nggak kejeblos, tapi Nabi bilang saya peluk pinggang kalian. Kalau tangan dipegang mudah terlepas, tapi kalau pinggang yang dipeluk sulit buat terlepas. Di setiap pinggang kita, setiap individu muslim ada lilitan tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mau kita lepas? Kenapa mau kita putusin? Kenapa kita mau menjauh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, azizun alaihi ma anittum, pelanggaran kalian, keberpalingan kalian, menjauhnya kalian itu Nabi Muhammad yang pedih, Nabi Muhammad yang sakit sallallahu alaihi wasallam. Itu la yusyak ahad min ummati, tidaklah salah seorang umatku tertusuk duri di kakinya, illa wajadtu lidzalika athara, melainkan saya turut merasakan pedih, turut merasakan sakit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dikisahkan, diriwayatkan ada satu Arabi, ada satu orang datang ziarah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kuburnya, datang ziarah kepada Rasulullah. Dia bilang assalamualaikum ya Rasulullah. Pas kebetulan di situ ada Imam Utubi. Tatkala dia ziarah, dia bilang assalamualaikum ya Rasulullah. Saya dengar Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uk fastaghfirullah wastaghfara lahum rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Allah Ta'ala berfirman, andaikan mereka menzalimi diri sendiri, bikin dosa, bikin maksiat, terus yang mereka lakukan datang kepada engkau, datang kepada Nabi Muhammad, beristighfar kepada Allah dan Rasul, memohon ampunan Allah bagi mereka, niscaya mereka akan menemukan Allah. Niscaya mereka akan menemukan Allah, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Nah sekarang saya udah bikin dosa dan saya datang kepada engkau ya Rasulullah, dan saya memohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Ya, kemudian dia bilang ya khairan man dufinat fi turbi azumuhu fataba min tibihin al-ga'u wal akamu nafsi fidaun li qabrin anta sakinuhu fihi al-afaf wa fihi al-judu wal karamu. Dia bilang ya Rasulullah, yang dimakamkan di tempat ini sehingga ini tempat menjadi harum karena jasadnya Rasulullah, saya rela menggantikan engkau di dalam lubang kubur. Itu bukan lubang kubur tapi lubang nikmat. Saya rela menggantikan engkau di dalam lubang tersebut, kata itu orang. Terus dia pergi. Imam Utubi dengar ziarahnya orang tersebut, dia ketiduran. Saat dia tertidur mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang kepada ya Utubi ilhaqil Arabi, wahai Utubi, kejar itu orang, sampaikan kepada dia bahwasanya Allah udah ngampunin dosanya dia. Allah udah ngampunin dosa-dosanya dia. Kenapa? Benar, nggak salah pintu datangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Orang yang datang kepada Nabi Muhammad menemukan solusi, punya dosa, cari solusinya dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punya masalah apapun dia hampiri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang dia ziarah ke makamnya Rasulullah. Saat dia ziarah ke makamnya Rasulullah, dia enggak tahu mau doa apa. Dia tidak pandai berdoa dengan bacaan-bacaan yang fasih. Dia cuma bilang dengan polosnya, dia bilang kepada Allah Ta'ala, ya Rabb, ini saya sekarang ziarah kepada nabimu, kekasihmu. Saya punya dosa. Kalau engkau ampunkan dosa-dosa, kalau engkau tidak mengampuni saya, maka kekasihmu Nabi Muhammad akan bersedih, dan musuhmu iblis akan gembira, dan hambamu saya akan celaka karena nggak diampunin. Tapi kalau engkau mengampunkan saya, maka kekasihmu Nabi Muhammad akan senang bahagia, musuhmu iblis akan bersedih, dan hambamu saya ini akan selamat. Nggak mungkin engkau membuat kekasihmu sedih, musuhmu gembira, dan mencelakakan hambamu. Terus dia pulang ke rumahnya. Saat pulang di rumahnya, mimpi Rasulullah. Dia bilang, Allah udah ngampunin dosa kamu karena doa kamu yang demikian unik. Doamu yang demikian unik. Itu ada satu orang, dia dengar Rasulullah berdoa. Terus dia bilang, Nabi itu kalau udah doa, Masya Allah, luar biasa. Doanya Rasulullah indah, unik, wugobul. Itu mendengar Rasulullah berdoa, dia bilang, ya Rasulullah, la a'rif dandanatak wala dandanata Mu'adz. Saya doa, saya bingung, nggak bisa doa dengan komat kamitnya kamu ataupun komat kamitnya Mu'adz bin Jabal. Kalau doa juga begitu, ngikutin Rasulullah. Terus kamu kalau doa bagaimana, kata Rasulullah. Maka itu orang bilang, saya kalau doa, saya cuma minta, ya Allah selamatkan saya dari api neraka, masukkan saya ke dalam sorga. Terus Nabi bilang kepada Arabi tersebut, ana wa Mu'adz, saya dan Mu'adz kalau doa yang muter-muter panjang lebar komat kamit, haulaha nudandin. Ya kita doanya muter sekitar itulah, ya, minta selamat dari neraka, masuk dalam sorga, tapi dengan bahasa yang berbeda. Tapi intinya di situ, haulaha nudandin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luhur, indah, santun, sallallahu alaihi wasallam. Beruntung orang yang dekat dengan Rasulullah, beruntung orang yang kenal dengan Rasulullah, beruntung kita umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bilang di dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ngomong yang bagus atau diem. Terus juga Rasulullah bilang dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah, muliakanlah tamunya. Oh, kita sekarang datang ke sini, yang kita cari siapa sih? Kita ke sini mau cari apa? Yang kita cari Rasulullah. Kita ngejalanin perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjalankan perintah Allah yang mengisyaratkan, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, datang kepadamu. Yang kita cari ke sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita peringati maulidnya Nabi Muhammad. Yang kita sebut syama'ilnya, sifat-sifatnya Nabi besar Muhammad. Yang kita salawatin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita mau dekat, karena kita rindu, karena kita cinta kepada beliau. Yang kita cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu disebutkan, ya kita datang ke sini, yang kita cari Rasulullah, insya Allah kita pulang, yang kita bawa pulang juga Nabi Muhammad ke dalam rumah kita. Ada orang di rumahnya yang dia bawa pulang kufar, fujar, orang-orang yang jauh dari Allah. Cukup udah, sampai kapan kita terobsesi sama orang kafir? Sampai kapan kita terobsesi sama orang yang nggak pernah sujud? Sampai kapan kita ngefans sama modenya mereka, sama pakaiannya mereka, sama adatnya mereka, sama ucapan mereka, sama lagunya mereka, sama tingkahnya mereka? Sampai kapan? Sampai kapan kita ngefans sama begituan? Cukup sudah. Itu menghijab kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita perbaiki diri kita untuk dekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita pengen hari kiamat tuh bermakmum di belakangnya Nabi Muhammad.
Nah, orang yang hari kiamat bermakmum di belakangnya Rasulullah adalah orang yang di dunia juga bermakmum di belakangnya Nabi Muhammad. Pakaiannya bermakmum, ya, makmuman kepada petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang memutuskan pakaian apa yang pantas, pakaian apa yang enggak pantas. Nabi yang memutuskan. Nabi yang memutuskan ucapan kalimat apa yang pantas, ucapan apa yang enggak pantas. Nabi yang memutuskan pergaulan apa yang pantas, pergaulan apa yang enggak pantas. Untuk apa terus kita mau mencari? Lah, Nabi enggak ngerti zamannya kita. Nabi enggak paham sama teman-teman saya. Nabi enggak ngerti sama circle-nya saya. Tapi kita lebih mengerti. Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih kenal, lebih cinta kepada diri kita lebih daripada ibu bapak kita. Ikutin Rasulullah. In tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian mentaati sang Rasul, kalian bakalan mendapatkan hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mau pulang, kita bawa Rasulullah ke rumah kita. Bawa apa? Bawa sunnahnya, bawa adabnya, bawa akhlaknya. Itu kalau dulu tuh disebutkan, ya, Al-Imam Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Hamid, Al-Imam Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Hamid, itu beliau bilang, ya, kepada murid-muridnya di Rubat Ainat sana. Beliau muridnya Al-Habib Abdullah Syatiri. Beliau bilang kepada santri-santrinya, ini kalian ngaji, santri, nuntut ilmu, terus seminggu nggak mimpi Rasulullah. Sungguh santri seminggu nggak mimpi Rasulullah itu bukan santri, katanya beliau. Santri nuntut ilmu tapi nggak mimpi Rasulullah, santri apaan itu? Santri gadungan. Waliyadzubillah min dzalik. Itu Sayyidina Abul Abbas Al-Mursi, beliau bilang, kalian kan sering ngasih salam sama Nabi Muhammad, ya, ngasih salam kepada Rasulullah, jawab salam hukumnya wajib. Kalau kita ngasih salam berarti Nabi menjawab salam, pasti itu. Mamin muslim yusallimu alai illa raddallahu alayya ruhi hatta rud alaihi salam. Enggak ada satu muslim pun ngasih salam kepadaku melainkan Allah balikkan ruhku khusus buat ngejawab salamnya dia. Dijawab oleh Rasulullah. Nah, yang saya mau tanya, kata Abul Abbas Al-Mursi, man minkum idza sallam ala Rasulillah. Siapa di antara kalian kalau ngasih salam kepada Rasulullah, dia dengar jawaban dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dengar jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu murid-muridnya pada diam semuanya. Bilang enggak ada yang dengar. Maka beliau bilang, ubku ala gulub hujibat anillah wa an Rasulillah. Kita perlu menangisi hati yang terhijab dari Allah dan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu duka yang asli, duka yang sejati adalah terhijab dari Allah dan Rasulnya. Itu duka yang sebenarnya. Bukan duka kehilangan kekasih, kehilangan harta, kehilangan tahta. Duka yang sejati saat kita terhijab dari Allah, terhijab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Syekhana Al-Habib Umar, beliau cerita ada satu orang dari Suriah, ini sekitar 30 tahun atau 40 tahun yang lalu, jumpa di haji dengan Syekhana Al-Habib Umar. Itu beliau cerita, ada satu wanita, ya Habib, datang kepada saya. Saat itu lagi krisis kerusuhan di Suriah, bukan yang sekarang, yang sebelumnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan solusi kepada umat Islam dimanapun mereka berada. Itu wanita ini menangis, terseduh-seduh. Saya tanya kenapa, dia bilang musibah. Apa yang terjadi? Ayahmu terbunuh. Bilang lebih dahsyat dari itu. Suamimu terbunuh, diculik, dibunuh. Bilang lebih dahsyat dari itu. Anakmu terbunuh, lebih dahsyat dari itu. Kenapa, musibah apa? Dia bilang, saya seminggu nggak mimpi Rasulullah. Seminggu nggak mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya datang kepada Ustadz minta solusi. Ajarin saya bagaimana biar bisa balik lagi, bisa mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata itu musibah yang sebenarnya itu ketika terhijab. Tahu gak? Ada musibah yang lebih dahsyat dari itu. Apa? Ketika kita nggak merasa itu sebagai musibah. Terhijab dari Nabi, hal sepele, hal yang kecil. Itu cacat di dalam pola pikir kita. Kalau kita tidak menganggap itu musibah. Waliyadzubillah min dzalik. Ayo, ada satu orang, dia biasa sering mimpi Rasulullah, tahu-tahu seminggu nggak mimpi Rasulullah. Setelah seminggu dia mimpi lagi. Bilang, ya Rasul, ihtajabta anni. Engkau menutup diri dari saya sehingga
saya enggak lagi melihat engkau dalam mimpiku. Dia bilang, iya, gara-gara pernah kemarin dulu saat kamu pakai baju, waktu kamu pakai baju, itu yang masuk bukan tangan kanan, tapi tangan kiri duluan yang masuk. Tangan kiri duluan yang masuk. Gara-gara ninggalin sunnahnya Rasulullah. Satu sunnah terhijab dari Rasulullah SAW sekian hari, sekian lama. Berapa banyak sunnah yang kita telantarkan, berapa banyak kewajiban yang kita telantarkan, berapa banyak hal makruh yang kita kerjain, berapa banyak hal-hal yang haram yang kita kerjakan. Terus udah gitu kita ngerjain yang haram, ninggalin kewajiban, terus kita masih bisa ketawa, masih bisa tersenyum, masih bisa berbangga. Allah, ente marid, sakit ini orang, sakit, mentalnya cacat, otaknya nggak beres. Itu man asallah wa huwa yadhak dakhalan nar wa huwa yabki. Yang bermaksiat kepada Allah sambil tertawa, sambil tersenyum, masuk neraka sambil menangis. Waliyadzubillah min dzalik. Enggak takut kita sama api neraka, enggak takut sama murkanya Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut tentang ibadur rahman, tahu kerjaan mereka, enggak sibuk sama medsos, enggak sibuk sama omongan orang. Yamshuna 'alal ardi hauna, bumi mengenal tawaduknya mereka. Idza khatabahumul jahiluna qalu salama, enggak ngabisin waktu ngerespon, ngejawabin pencaci, pendengki, orang yang iri, orang yang hasud, enggak habis waktu buat begituan. Kalau ditodong oleh orang jahil yang meminta reaksi dari dia, reaksi yang keluar dari dia salam, salam, salam. Terus apa kesibukannya dia? Walladzina yabituna lirabbihim sujadaw wa qiyama. Sibuknya malam hari, sibuk sujud, sibuk berdiri, itu sibuknya mereka, sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yaqulun, tahu yang mereka lantunkan, yang mereka pikirkan dalam otak mereka tiap saat, tiap waktu apa? Walladzina yaquluna rabbana kshif 'anna rabbana isrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ya Allah, jauhkan kita dari neraka jahanam. Sebab tuh neraka jahanam tuh makna gharam ada mulazamatul, seperti orang tuh mencari, ngejar orang yang berutang sama dia, kayak debt collector mengejar mangsanya dia, dikejar. Nah kita sekarang waliyadzubillah, mudah-mudahan nggak sampai terjadi. Bukan karena takut sama begituan, takut murkanya Allah Ta'ala, takut nggak berkah rezeki kita. Ada orang takut sama debt collector, takut sama debt collector. Nah itu azab jahannam, itu ngejar mangsanya lebih sadis daripada debt collector, lebih sadis daripada itu semuanya. Tapi kita nggak takut sama begituan. Oh, kita takutnya sama hal yang lain. Kita takutnya sama omongan orang, nggak peduli omongannya Allah. Kita takut sama persepsi orang, prasangka orang, nggak peduli dengan kadar kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Ada musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita mau keluar dari majelis ini dengan kesadaran yang ngebalikin kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini momen Maulid, momen kita balik, titik balik kita kepada Allah. Habib Ali Habsyi bilang, "Za waqt taubatak ya al-'asi idza batatub." Ini waktu taubatmu, hei tukang maksiat, kalau kamu mau taubat. "Za waqt taubatak ya syarid idza bataub." Ini momen kamu buat balik, hei orang yang kabur. Kabur dari Allah. Ini momennya kamu kalau mau balik, ya ini momennya. Kabur dari Allah, kabur dari rahmat, kabur dari ampunan, kabur dari sorga, kabur dari keberuntungan, kabur dari ridhonya Allah, kabur dari Muhammad Rasulullah. Mau kemana? Kabur dari pelukannya Nabi Muhammad, lari ke pelukannya iblis, ke pelukannya syaitan. Waliyadzubillah min dzalik. Ini momen buat kita balik. Momen buat kita balik. Ini momen za jama' la syak yughfar buh jami'adz dzunub. Ini momen enggak diragukan, semua dosa diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan enggak kita keluar dari majelis ini melainkan semua dosa diampunkan oleh Allah. Dijadikan kita semangat mencari ridha-Nya Allah. Dijadikan kita makin dekat dengan Rasulullah. Allah taala angkat hijab yang menghalangi kita dari Allah dan Rasul-Nya.
dan Allah Ta'ala anugerahkan keridhaannya kepada kita sekalian, guru-guru kita yang hadir tengah-tengah kita, para orang tua kita, para habaib kita, para ulama, para kiai, para masyayikh yang hadir tengah-tengah kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan, kesehatan, afiat, panjang umur. Hadir tengah-tengah kita Al-Munsib Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Ali, wal Habib Ali bin Muhammad, wal Habib Ismail bin Abdullah Al-Habshi, wal Habib Muhsin, wal Habib Haidar, Masya Allah. Dan juga yang mulia yang kita cintai Al-Habib Abdullah Bagir bin Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas yang datang hadir tengah-tengah kita. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada kita sekalian. Wa akhina Al-Habib Salim bin Abdul Qadir Al-Haddad, semuanya yang hadir. Enggak kita keluar dari majlis ini melainkan hajat kita dikabulkan, yang sakit disembuhkan, kita bisa kumpul insya Allah di waktu-waktu mendatang dalam keadaan yang lebih baik lagi. Enggak kita bangkit dari majlis ini melainkan betul-betul Allah Ta'ala jadikan yang berselisih didamaikan, diakurkan oleh Allah Ta'ala. Yang mutusin silaturahmi, disambung lagi silaturahmi mereka. Yang kaum wanitanya suka buka-bukaan aurat, Allah Ta'ala berikan hidayat semuanya, laki dan perempuan, suami dan istri, ibu dan anak, bapak dan anak, semuanya diberikan hidayat untuk mendidik keluarga, menjadi keluarga yang dibanggakan oleh Rasulullah, bukan dibanggakan oleh iblis. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah mengangkat derajat al-mutaqaddimin, para pendahulu-pendahulu kita yang dulu hadir di majlis ini. Al-Walid Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas yang dulu sering dan selalu hadir tempat ini, dan juga semua para orang tua kita, Al-Walid Al-Habib Naufal bin Salim bin Jendan, Allah Ta'ala angkat derajat mereka. Insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan keberkahan tercurah kepada kita sekalian dan semua yang punya andil di dalam terwujudnya acara ini, bil khusus dari pemerintahan setempat, juga kepolisian, TNI, wabil khusus masyarakat dan warga, tetangga, lingkungan, majelis silaturahim, majelis al-wafa bi ahdillah, majelis al-muwasalah, dan juga teman-teman semuanya para asatidzah yang punya andil dalam kegiatan ini. Wa ahlil khair, Allah Ta'ala berikan keberkahan, Allah berikan kebaikan di atas kebaikan. Allah Ta'ala insyaallah perbaiki keadaan kita, keadaan keluarga kita, keadaan bangsa kita, keadaan negeri kita. Amin ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.